Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima pembacaan dari Injil Matius 15 ayat 21 hingga 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan sabda Tuhan, memperhatikan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Jemaat yang terkasih, kita diajak bergumul dengan tema pelayanan minggu ini, menghidupi kemerdekaan sebagai orang merdeka. Kita sudah sering diingatkan, orang yang merdeka itu adalah orang yang tidak mau dijajah, orang yang tidak mau menjajah, orang yang tidak membiarkan terjadinya penjajahan. Orang yang merdeka itu orang yang punya tujuan. Tujuannya adalah menegakkan harkat martabat manusia, semakin pulih menjadi gambar dan citra Allah. Di dalam keyakinan kita ikut menjadi tanda mewujudnya kerajaan Allah. Nah, di dalam bacaan yang kita perhatikan pada pagi hari ini, ada perjumpaan perempuan Kanaan yang memohon kesembuhan bagi anak perempuannya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Bisa menjadi gambaran atau contoh orang yang hidup ingin merdeka, baik dalam diri Tuhan Yesus maupun perempuan Kanaan ini. Dimulai dari memiliki tujuan. Tujuan dari perempuan yang Kanaan itu adalah memohonkan kesembuhan bagi anak perempuannya. Artinya anaknya sedang sakit, harkat martabatnya sebagai manusia perlu dipulihkan, dan dia tahu untuk mencapai tujuan itu perlu pertolongan. Dia datang kepada Tuhan Yesus, minta dikasihani. Para murid nampaknya merasakan itu sebagai gangguan. Mereka meminta supaya Tuhan Yesus memerintahkan dia pergi, supaya tidak mengikutinya. Tetapi Tuhan Yesus tidak menganggap perempuan itu sebagai gangguan.
Ini juga bisa menjadi tanda orang yang merdeka. Di satu sisi berjuang bersama mewujudkan tujuan yang mulia, tapi dalam mewujudkan tujuan itu tidak diwarnai oleh kemarahan. Tuhan Yesus tidak marah. Meskipun ada perempuan yang mengikutinya terus, berseru-seru meminta dikasihani. Orang yang merdeka juga ditandai dia tidak melarang-larang. Perempuan ini juga kemudian tidak dilarang, jangan begini atau jangan begitu. Atau sebaliknya, orang yang merdeka juga tidak suka memerintah-merintah. Si perempuan ini juga kemudian tidak diperintahkan untuk pergi. Yang terjadi adalah dalam hidup merdeka itu sadar, saya dipanggil untuk hidup dengan tujuan seperti apa. Saya juga sadar butuh pertolongan, butuh bantuan, terkhusus bantuan pertolongan dari Tuhan. Tetapi saya pun juga harus mengupayakannya. Dan ketika mengupayakan itu tidak putus asa. Dengan demikian ketika tujuan itu terwujud, orang kemudian diteguhkan seperti yang didengarkan oleh perempuan itu. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kalimat peneguhan seperti ini kita juga bisa temukan dalam cerita di Injil bagian yang lain. Pada Matius 9 ayat 22 itu juga ada cerita tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Tentu tujuan dalam hidupnya adalah ingin dipulihkan dari sakit itu. Kemudian dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia berusaha mendekat meskipun pada waktu itu di tengah kerumunan orang banyak. Sampai kemudian bisa menyentuh jubah Tuhan Yesus. Dia percaya hanya dengan menyentuh jubah Tuhan Yesus dia akan sembuh. Kemudian setelah dia sembuh, Tuhan Yesus merasakan ada tenaga yang keluar dari dirinya. Dia bertanya, siapa yang telah menyentuhnya? Kemudian perempuan itu gemetar, ketakutan, tersungkur di depan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus marah? Tidak. Apakah Tuhan Yesus kemudian melarang memerintah-merintah? Tidak. Dia menjadi pendengar yang baik. Dia mengerti tujuan dari perempuan itu. Dia teguhkan usaha keras dari perempuan itu. Kemudian juga Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadilah seperti kehendakmu. Ini contoh kehidupan yang diwarnai oleh kemerdekaan. Kemudian kita juga menemukan cerita yang lain. Perempuan yang meminyaki kaki Tuhan Yesus di Lukas 7 ayat 50. Suatu saat Tuhan Yesus dipanggil, diundang makan bersama di rumah seorang Farisi, tetapi kepadanya tidak disediakan pembasuhan kaki. Kemudian di tempat itu ada perempuan yang terkenal berdosa, dan perempuan itu kemudian datang menyeka kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal. Orang-orang kemudian menggerutu, bukankah dia itu orang berdosa? Kalau Yesus itu nabi, mesti tahu siapa yang menyeka kakinya.
Tetapi Tuhan Yesus tidak marah. Dia tidak melarang-larang, dia tidak memerintahkan ini atau itu kepada perempuan itu. Dia menjadi pendengar yang baik. Dia menyadari perempuan itu sedang berupaya pada tujuan dipulihkan harkat martabatnya sebagai manusia. Tuhan Yesus menolongnya untuk sampai pada tujuan itu. Orang-orang yang memarahinya kemudian ditegurnya. Dosanya yang besar itu telah diampuni dengan dia telah banyak berbuat kasih. Dan kemudian juga diteguhkan, pergilah dengan damai, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini juga contoh orang yang merdeka, orang yang memerdekakan orang lain. Ada satu cerita lagi di Lukas 18 ayat 42. Ada seorang buta di dekat pintu di kota Yeriko. Orang buta ini berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk dikasihani. Para murid merasa terganggu, mereka marah. Tetapi Tuhan Yesus mau menjadi pendengar yang baik, kemudian menyembuhkan orang buta itu. Sekali lagi Tuhan Yesus juga menyampaikan, pergilah dengan damai, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kita belajar menemukan pola yang menjadi petunjuk bagaimana orang yang merdeka itu. Hidup digerakkan oleh tujuan untuk semakin mewujudkan harkat martabat manusia sebagai gambar dan citra Allah dalam tatanan kerajaan surga. Hidup yang tidak diwarnai dengan kemarahan, hidup yang tidak kemudian maunya mengendalikan orang lain, mengontrol orang lain, merintah-merintah, melarang-larang, tetapi mengajak dengan sadar, kamu inginnya apa? Tujuanmu apa? Bagaimana untuk mencapai tujuan itu? Apa yang bisa kita lakukan bersama? Tetapi untuk sampai kepada kesadaran yang demikian, untuk kita tidak mudah menjadi orang yang maunya mengontrol, mengendalikan orang lain seperti keinginan kita, kita diajak untuk juga bisa mengendalikan diri, lebih banyak mendengar, masuk di dalam keheningan. Sebelum berjumpa dengan banyak orang, perlu untuk sendiri bertemu dengan Tuhan, supaya tidak mudah marah, supaya tidak mudah memaksakan kehendak pada orang lain. Yang diperlukan pertama kali adalah, maukah saya sendiri ketemu dengan Tuhan dulu? Itulah gambaran kenapa Tuhan Yesus memulai karyanya dengan masuk ke padang gurun 40 hari. Godaan yang kemudian sangat dirasakan adalah bisa jadi ingin keluar dari kesulitan itu untuk merasakan kenikmatan, karena kenikmatan itu tidak bisa dirasakan kemudian mungkin tidak puas, mungkin marah dengan keadaan, mungkin marah dengan diri sendiri, sehingga iblis menggoda dengan tawaran menjadi orang yang hebat, bisa mengatasi semua masalah, menjadi orang yang sukses, dikagumi banyak orang, menjadi orang yang berkuasa. Itu terkesan seperti cara yang mudah, cara yang praktis untuk bisa hidup merdeka. Tapi ternyata bukan itu. Yang mesti dimulai adalah sendiri berjumpa dengan Tuhan, membangun jati diri sebagai orang yang dikasihi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita dikasihi. Kalau toh kemudian harus berusaha, belum tentu didukung oleh orang lain, sendirian, kita dikasihi. Itulah perjuangan perempuan Kanaan. Itulah perjuangan perempuan yang 12 tahun pendarahan. Itulah perjuangan perempuan yang dianggap
berdosa oleh masyarakatnya. Itulah perjuangan seorang buta. Sendirian dia berjuang untuk memperoleh keyakinan, saya dikasih Tuhan. Dan itu awal dari hidup yang merdeka. Kemudian menjadi sarana berkat bagi yang lainnya supaya juga semakin pulih harkat martabatnya sebagai manusia. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita semakin menyatakan panggilan hidup yang merdeka itu dimulai dari kehidupan keluarga kita. Bagaimana kita mendidik orang-orang yang terdekat di antara kita. Maukah kita bergerak untuk kemudian bersama-sama bergumul mau menjadi pembelajar satu dengan yang lain. Sama-sama kemudian dengan sadar merumuskan, mencari apa sih tujuan hidup kita? Apa sih cita-cita orang tua kita, cita-cita pasangan kita, cita-cita anak-anak kita. Kita percakapkan. Ini bagaimana meraih cita-cita itu. Bukan memaksakan diri dengan marah, bukan memaksakan diri dengan melarang-larang, bukan memaksakan diri dengan perintah-perintah, tetapi dengan sadar kita diajak untuk mengetahui tujuan hidup kita dimerdekakan oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan, supaya semakin pulih harkat martabat kita, menjadi sarana juga martabat sesama dan seluruh ciptaan dipulihkan kembali. Hanya dengan pertolongan Tuhan, maka seperti perempuan itu layak untuk mencapai pada tujuan itu, menyadari Tuhan tolonglah saya, Tuhan kasihanilah saya. Amin.